pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Makam seorang pelajar di Samarinda digali untuk diautopsi guna memastikan sebab kematiannya. Penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina juga dilakukan Ormas Islam di Sangkulirang, Kutai Timur. Di Tarakan, Kalimantan Utara, berdiri usaha pengolahan minyak kayu putih yang produksinya terus meningkat. Penggalian makam DA pelajar sebuah SMK di Balikpapan dilakukan Selasa siang. Ini untuk memastikan sebab kematian DA yang oleh pihak keluarga dinilai penuh tanda tanya. Iya, karena kan prosesinya belum apa-apa udah sampai. Siska, kakak mendiang menyatakan awal kecurigaan ini bermula dari penggantian kata sandi ponsel. Selain itu, wifi dan data seluler juga dihilangkan dan dimatikan. Siska menjadi heran dengan semua itu sebab semasa mendiang masih hidup, hari-harinya banyak berkutat dengan dunia maya atau internet. Kenapa dia bisa sampai kayak gitu, mau tahu juga apa ada pelakunya apa tidak. Pengen apa ya, Jelas cari gitu ya? titik terang aja sih dari kejadian ini. Kan juga tiba-tiba bingung lah kita ini pihak keluarga. Oke, ada lagi deh. Ini kemarin dari kepolisian ngambil barang bukti apa aja Mbak di rumah? Ya, baru diambil HP, soalnya HP adik itu tiba-tiba saat kejadian passwordnya terganti dan wifi dia matikan sama data seluler. Padahal adik itu nggak pernah namanya mematikan itu semua karena dia nggak bisa hidup tanpa internet. Dokter forensik Polda Kaltim I Gusti Dharma Arif menyatakan autopsi ini terpaksa dilakukan atas permintaan keluarga. Nantinya hasil autopsi ini akan diteliti lebih mendalam oleh masing-masing bidang guna mengetahui penyebab kematian DA ini. Yang kira-kira menyebabkan kematian pada korban. Berarti belum selesai ini. Belum, kita masih nunggu hasil pemeriksaan toksikologi, menunggu pemeriksaan patologi anatomi artinya. Nanti untuk melihat secara mikroskopik apakah pada organ-organ jantung maupun yang lainnya itu ada kelainan nggak yang memungkinkan menjadi penyebab kematian korban. Sebelum meninggal, DA ditemukan tidak sadarkan diri di ruang tengah rumahnya. Tak lama setelahnya, gadis itu dinyatakan meninggal. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berbagai produk ilegal mulai dari obat, kosmetik, dan makanan ini disita petugas gabungan Kalimantan Utara. Berbagai produk tersebut masuk Indonesia secara ilegal. Berbagai produk ini dipamerkan saat digelar Focus Discussion Group yang berlangsung di Tarakan Selasa siang. Tentang peningkatan efektivitas maraknya peredaran produk obat. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang berharap penyelundupan bisa dihentikan. Strateginya yakni melalui tim terpadu dan sejenisnya. Ini harus segera dilakukan agar tidak makin merugikan keuangan negara. Baik, terima kasih kepada Bapak Herianto Baan atas sambutannya. Dari Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Zainal. Kan perbatasan Pak, apakah perlu penanganan khusus untuk menanggulangi barang-barang beredar yang mudah-mudahan dari hasil FGD ini bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik lah. Akan dibentuk tim terpadu apa namanya yang mudah-mudahan bisa
FGD ini meneruskan keputusan yang baik dan terbentuk tim untuk penanganan pemberantasan ini. Apakah perlu razia, Pak? Nah, saya kira perlu, ya. Saya kira itu sangat perlu untuk menjaga supaya masyarakat kita tidak mengkonsumsi bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Atas rahmatnya kepada kita pada siang hari ini. Dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan diketahui produk ilegal ini tidak hanya beredar di Kalimantan Utara namun meluas hingga ke berbagai daerah. Pemasarannya melalui daring dan secara langsung. Peredaran obat dan makanan ilegal ini bisa berjalan. Selanjutnya yang jelas terkait dengan obat dan makanan dan penjualan produk-produk obat dan makanan ilegal itu bukan hanya dilaksanakan secara offline, tetapi juga dilaksanakan penjualan secara daring. Produk-produk ilegal ini sudah masuk juga di daerah-daerah sekitar seperti di Makassar dan daerah-daerah lain yang mana merupakan dijadikan sebagai produk favorit karena mungkin rata dengan namanya produk dari luar negeri. Oleh karena itu melalui FGD ini diharapkan agar dapat melakukan langkah-langkah. Dari diskusi ini diketahui bahwa obat dan makanan ilegal ini masuk ke Indonesia dari Tawau ke Pulau Sebatik, Nunukan, lalu beredar ke Tarakan dan daerah sekitarnya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Siang hari ini bisa Kalimantan Utara menjadi salah satu penyumbang kebutuhan crude palm oil atau CPO dalam negeri maupun ekspor. Setiap bulannya pabrik yang ada di Kaltara mampu memproduksi hingga 90.000 ton minyak sawit mentah atau CPO. Dan permajaan sawit rakyat, permajaan bukan sekedar pembaruan, melainkan. Hal tersebut diungkap Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Edi Martono, saat membuka Borneo Forum ke-6 di Tarakan, Selasa siang. Disebutkan bahwa di Kaltara terdapat 20 pabrik pengelolaan minyak sawit. Edi Martono meyakini potensi ini masih bisa dinaikkan, mengingat Kaltara memiliki wilayah cukup luas. Sambutan yang dapat saya sampaikan, semoga dan juga atas nama masyarakat Kota Tarakan. Sekarang ini memang paling besar untuk pengolahan itu produk hilir itu ada di Jawa dan Sumatera. Sumatera pun juga tidak semua, hanya di Riau kemudian Sumatera Utara yang paling dominan. Di Jawa hampir semua, Surabaya, Jawa Tengah, Semarang, kemudian Jakarta. Jadi memang pabrik-pabrik yang hilirisasi itu untuk konsum. Tadi kan saya sampaikan bahwa kita adalah produsen terbesar, tapi kita konsumen terbesar juga minyak sawit di dunia, termasuk untuk pangan satunya ada olein, margarin seperti itu. Memang pabrik itu mendekati pasar langsung supaya tidak terlalu mahal. Yang punya wilayah darat saja, darat ini hanya 258 km. Meski produksinya cukup tinggi, namun wilayah Kaltara belum layak dibangun pabrik hilirisasi CPO. Di Indonesia tercatat 2 pabrik pengolahan, yaitu di Sumatera dan Jawa. Namun begitu, CPO Kaltara dapat memasok kebutuhan di dalam negeri hingga ekspor. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Datang kepada Bapak Ibu semua di Kota Tarakan, kota kami.